Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami, yaitu inverter 3 fasa, mata kuliah elektronika daya, dosen aku, Zaresi Aida SST MT. Anggota kelompok 9 yaitu yang pertama Wafiko Amatullah dengan BP 2001032034. Kemudian Zulma Hendra, BP 2001032041, dan Ahmad Husnul Hidayat dengan BP 2001032055. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian inverter 3 fasa, yang kedua, rangkaian inverter 3 fasa, yang ketiga, pengaplikasian inverter 3 fasa. Sebelum kita masuk ke materi inverter 3 fasa, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu inverter. Inverter adalah rangkaian yang mengubah DC menjadi AC. Atau lebih tepatnya, inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Sumber tegangan inverter dapat berupa baterai, solar panel, aki carrying, dan sumber tegangan DC lainnya. Sedangkan keluaran dari inverter adalah AC 220 volt atau 120 volt dan frekuensi output 50 Hz atau 60 Hz. Pada dasarnya, inverter adalah alat yang membuat tegangan bolak-balik dari tegangan searah dengan gelombang tegangan. Hal yang harus kita perhatikan dalam memilih inverter DC ke AC diantaranya yang pertama, kapasitas beban yang akan disuplai oleh inverter dalam watt. Usahakan memilih inverter yang beban kerjanya mendekati dengan beban yang kita gunakan agar efisiensi kerja maksimal. Yang kedua, tegangan input inverter yang akan digunakan input DC 12 volt atau 24 volt. Yang ketiga, bentuk gelombang output inverter sinus atau square wave untuk tegangan output AC inverter. Hal ini kaitan dengan kesesuaian inverter DC ke AC tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu pengertian inverter 3 fasa. Inverter 3 fasa merupakan dengan tegangan keluaran berupa tegangan bolak-balik AC 3 fasa persegi. Sebuah rangkaian dasar inverter 3 fasa tunggal sederhana terdiri dari 3 buah inverter satu pas dengan menggunakan MOSFET daya atau power MOSFET. Sebagai saklar diperlihatkan pada tegangan suplai merupakan sumber DC, tegangan sebesar Fs dengan titik netral merupakan titik hubung dari titik Y. Pada beban terdapat dua jenis operasi dari inverter jenis ini, yaitu mode konduksi 120 derajat dan mode konduksi 180 derajat. Komponen yang digunakan pada rangkaian inverter 3 fasa pada umumnya adalah SCR atau IGBT yang disusun dengan konfigurasi jembatan. Rangkaian dasar inverter 3 fasa terdiri dari 6 saklar. Karakteristik komponen elektronika yang sesuai saklar harus memiliki rating daya yang tinggi dan dapat digunakan tingkat frekuensi tinggi, sehingga isolasi bipolar transistor atau IGBT dipilih untuk desain inverter 3 fasa. Sebuah rangkaian dasar inverter 3 fasa tunggal sederhana terdiri dari 3 buah inverter satu fasa dengan menggunakan MOSFET daya sebagai saklar. Prinsip kerja dari inverter 3 fasa. Prinsip kerja dari rangkaian inverter 3 fasa tidak jauh berbeda dengan satu fasa. Untuk mengubah DC menjadi listrik AC, diperlukan mekanisme pengendalian
kombinasi penyalaan saklar elektronis dengan frekuensi yang sesuai. Masing-masing saklar elektronis tidak boleh bekerja secara simultan karena dapat mengakibatkan gangguan. Untuk menghasilkan gelombang output listrik 3 fasa, diperlukan pengaturan penyalaan saklar elektronis dalam hal ini yaitu IGBT atau SCR dengan perbedaan masing-masing fasa 120 derajat. Perhatikan berikut ini. Urutan penyalaan saklar elektronis dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, saklar S1, S5, dan S6 on, sedangkan S2 dan S3 dan S4 off. Yang kedua, saklar S6, S2, dan S1 on, sedangkan S3, S4, dan S5 off. Yang ketiga, saklar S2, S4, dan S6 on, sedangkan S1, S3, dan S5 off. Yang keempat, saklar S4, S2, dan S3 on, sedangkan S1, S5, dan S6 off. Selanjutnya, saklar S5, S4, dan S3 on, sedangkan S1, S2, dan S6 off. Karena saklar S1, S3, dan S5 on, sedangkan S2, S3, dan S6 off. Selanjutnya, saklar S4, S5, dan S6 off, sedangkan S1, S2, dan S3 off. Dan terakhir, saklar S1, S2, dan S3 on, saklar S4, S5, dan S6 off. Dengan pengaturan penyalaan saklar elektronis yang berat 120 derajat, akan didapat gelombang listrik 3 fasa. Jadi, listrik 3 fasa yang dihasilkan membentuk gelombang kotak. Listrik 3 fasa gelombang kotak ini kurang baik jika digunakan untuk mensuplai pabrik karena dapat menimbulkan panas. Bentuk gelombang listrik AC, baik satu fasa maupun 3 fasa yang ideal adalah sinusoidal. Untuk menghasilkan bentuk gelombang listrik AC yang berbentuk sinusoidal, diperlukan rangkaian tambahan seperti pulse width modulator atau sering dikenal dengan istilah PWM. Materi kedua yaitu gambar rangkaian yang akan disampaikan oleh Zulmahendra. Kepada Zulmahendra dipersilakan. Terima kasih kepada Wafiko. Materi selanjutnya yang kedua yaitu gambar rangkaian inverter 3 fasa. Perhatikan pada gambar berikut ini. Konstruksinya pada perancangan ini digunakan inverter 3 fasa tipe H bridging, di mana dalam satu rangkaian inverter terdapat 6 buah saklar MOSFET yang dipasang sejajar. Setiap saklar MOSFET memiliki dioda yang terhubung secara paralel, satu sama lain tetapi dalam arah yang berlawanan. Dalam perancangan ini, MOSFET dikendalikan oleh driver, di mana setiap driver mengendalikan 2 buah saklar MOSFET dengan kerja berlawanan satu sama lain. Nilai keluaran inverter yang berupa tegangan AC sangat dipengaruhi oleh besarnya tegangan input dan tegangan SPWM yang merupakan hasil modulasi antara sinyal frekuensi dan sinyal carrier. Sehingga nilai amplitude dan frekuensi sinyal keluaran akan mengikuti amplitude dari sinyal SPWM. MOSFET yang digunakan adalah MOSFET dengan tipe IRFP 460. Pertimbangan memiliki tipe IRFP 460 adalah MOSFET tipe tersebut memiliki tegangan drain source maksimum 500 volt dan arus drain maksimum 200 ampere. Berdasarkan parameter tersebut, dapat menjadi acuan mengingat beban yang akan ditangani sebesar 0,37 kW. Dari mode konduksi inverter 3 fasa dibedakan atas. Yang pertama yaitu inverter 3 fasa mode konduksi 120 derajat. Inverter 3 fasa dengan mode konstruksi 120 derajat memungkinkan setiap komponen pensaklaran akan konduksi selama 120 derajat. Dengan pasangan konduksi
yang berbeda. Misalnya 60 derajat pertama antara Q1 dan Q2 dan 60 derajat kedua antara Q1 dan Q2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu inverter 3 fasa mode konduksi 180 derajat. Inverter 3 fasa dengan mode konstruksi 180 derajat memungkinkan 3 komponen pensaklaran konduksi pada saat yang bersamaan. Ketiga komponen pensaklaran akan konjuksi selama 180 derajat dengan pasangan konjuksi yang juga berbeda-beda. Dari segi teknik, pensaklaran switching tekniknya dibedakan atas yang pertama yaitu inverter persegi, square inverter. Yang kedua yaitu inverter PWM, inverter PWIN, inverter quasi PWM, quasi PWM inverter. Dari gambar di atas, dari blok diagram pada gambar di atas, sumber tenaga yang digunakan adalah dari jala-jala PLN sebesar 200 volt, 220 volt sebagai sumber tegangan listrik AC yang kemudian disearahkan menggunakan rangkaian receiver satu fasa yang akan menghasilkan sumber DC. Karena tegangan DC tersebut memiliki ripple, maka memerlukan kapasitor DC sebagai filter agar mengurangi ripple yang dihasilkan oleh rangkaian receiver tersebut yang kemudian dilanjutkan ke rangkaian inverter sebagai sumber inputnya. Output dari inverter tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menyuplai sebuah motor induksi 3 fasa. Kecepatan putar motor akan dikendalikan oleh rangkaian mikrokontroler dengan cara mengubah frekuensi SPWM. Baiklah, materi ketiga yaitu pengaplikasian inverter 3 fasa yang akan disampaikan oleh Ahmad Rusnul Hidayat. Kepada Ahmad Rusnul Hidayat dipersilahkan. Terima kasih kepada Wafiqoh Rahmatullah. Pengaplikasian inverter 3 fasa. Penggunaan inverter. Inverter pada umumnya digunakan secara luas untuk keperluan industri. Di antaranya, 1. Penyediaan daya bolak-balik cadangan. 2. Peralatan pengendalian frekuensi untuk kebutuhan industri. Ketiga, peralatan pengendalian kecepatan motor induksi, single pass, and polypass AC induction motor control. Penerapan penggunaan inverter juga bisa digunakan secara luas untuk keperluan sehari-hari. Misalnya sebagai penyedia sumber energi listrik cadangan untuk keperluan komputer, peralatan pengendali tegangan pada pusat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Contoh lainnya, 1. Kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSDV, Variable Speed Drive atau VSD, atau dikenal dengan nama Variable Speed Frequency, VCF, atau juga dikenal dengan nama produk, merupakan rangkaian kontrol kecepatan dan torsi motor AC yang menggunakan prinsip penggunaan listrik DC menjadi AC. Meningkatnya penggunaan motor listrik sebagai penggerak peralatan produksi di industri mendorong para pabrikan untuk terus mencari meminimalisir biaya dan meningkatkan efisiensinya dalam operasional dan kontrolnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan VSD. Penggunaan VSD dapat mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan oleh peralatan secara signifikan. Hal ini disebabkan VSD menggunakan prinsip switching untuk melakukan aksi kontrol dan isi input sehingga motor listrik akan menyesuaikan dengan bebannya. Jika beban kecil, maka motor akan menyerap daya yang rendah. Sebaliknya, jika beban besar, motor akan menyerap daya yang besar pula. Hal ini berbeda dengan pengendalian secara konvensional, di mana motor akan menyerap daya input yang sama untuk beban yang berbeda. Berikut ini adalah blok diagram rangkaian VSD di mana sumber input AC 3 fasa diubah menjadi listrik DC. Melalui rangkaian penyiarah selanjutnya listrik DC ini difilter untuk diratakan gelombangnya. Setelah rata, selanjutnya listrik DC ini diubah menjadi listrik AC dengan frekuensi dan tegangan sesuai dengan kebutuhan.
Rangkaian VSD dapat dilihat pada gambar 81 yang terdiri atas penyiaran filter, DC, dan inverter. Di pasaran produk VSD mempunyai bentuk dan merek yang sangat beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Berikut ini adalah contoh VSD untuk kontrol motor. Mungkin hanya sekian dari penggunaan inverter 3 fasa. Selanjutnya diberikan kepada moderator. Kepada moderator, silahkan. Terima kasih kepada Dayat yang telah menyampaikan materi tentang pengaplikasian motor inverter 3 fasa. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.